Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdhul Fatihah, NIM E 2019-3112, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis, LEMI, yang mengenai ekonomi makro. Baik, sebelum kita mempelajari mengenai ekonomi makro, sebaiknya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai istilah ekonomi itu sendiri. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos dan nomos. Oikos berarti rumah dan nomos berarti aturan, tatanan, dan hukum. Jadi dapat disimpulkan ekonomi adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Contohnya yaitu sistem pengelolaan seperti sistem administrasi. Dan yang kedua, kita harus mempelajari mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan selanjutnya itu ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi yaitu ada 3. Yang pertama, ilmu ekonomi terapan. Yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Yang pertama, kita mempelajari ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi. Contohnya yaitu ekonomi di suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu suatu kajian yang menerapkan secara apa adanya mengenai ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu periode tertentu. Contohnya yaitu perekonomian pada masa era Orde Baru di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pembagian ilmu ekonomi teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Ilmu ekonomi teori yaitu ada 2 pembagiannya. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro yang kita pelajari saat ini. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentu harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan yang kedua yaitu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro yaitu pembelajaran ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat dan perubahan pada suatu pasar tertentu atau perusahaan tertentu. Baik, selanjutnya kita lebih mendalam mengenai ilmu ekonomi makro itu. Konsep dasar pada ekonomi makro yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ada pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua ada pengangguran. Yang ketiga ada uang dan fungsinya. Dan yang keempat ada inflasi dan deflasi. Yang kelima ada permintaan dan penawaran. Dan yang keenam ada keseimbangan IS dan LS. Yang ketujuh ada ekspor dan impor suatu barang itu ke negara tetangga atau kita memperoleh dari negara tetangga begitu. Baik, untuk penanggapan dari materi Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis mungkin saya sampaikan seperti itu saja. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.